What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial cara menghubungkan smartphone atau tablet ke komputer atau laptop dengan menggunakan sebuah capture card dari Rexus, yaitu Rexus HD200. HD200 ini nantinya akan menjadi input video yang bisa digunakan oleh aplikasi streaming kalian seperti OBS, Streamlabs, dan lain sebagainya. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu untuk Rexus yang udah support video ini dengan mengirimkan capture card terbaik mereka, yaitu Rexus HD200. Di mana Rexus HD200 ini adalah sebuah capture card yang udah mendukung input 4K 60p dengan output 1080 60p, sehingga kita bisa streaming aplikasi atau game dengan gambar yang lebih smooth dan kualitas warna yang lebih baik. Selain itu, HD200 ini juga udah punya mikrofon input, sehingga nantinya kita bisa open chat di dalam game kalau misalnya kalian pakai mikrofon eksternal. Kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan, pertama kita butuh sebuah smartphone yang udah mendukung output MHL. Kalian bisa cek apakah handphone kalian udah mendukung MHL atau belum dengan membuka situsnya, dan kalian lihat apakah HP kalian ada di dalam daftarnya atau enggak. Kalau sampai nggak ada, artinya handphone kalian mohon maaf belum bisa dihubungkan ke OBS dengan metode ini. Ada metode lain seperti wireless mirroring, tapi gua nggak akan jelasin di video ini karena konsep koneksinya juga berbeda. Mungkin kalau kalian butuh tutorialnya, gua akan coba bikin videonya untuk koneksi tanpa capture card lain waktu. Kedua, kalian butuh capture card, dan seperti yang gue bilang tadi di video ini, gua akan pakai Rexus HD200. Dan ketiga, kalian butuh kabel atau alat untuk menghubungkan smartphone ke capture card. Dan karena di sini gue pakai iPhone, maka gue butuh yang namanya Apple Lightning to HDMI adapter yang harganya sekitar 800 ribuan. Saran gue jangan tergiur untuk beli yang KW seharga 150-an karena kualitasnya jelek dan akan ada delay nantinya. Keempat, kalian butuh kabel HDMI yang panjang kabelnya bisa kalian sesuaikan dengan tempat kalian meletakkan capture cardnya di mana. Intinya sih jangan sampai kependekan dan juga jangan sampai kepanjangan. Kelima, kalian tentunya butuh sebuah PC atau laptop yang udah support aplikasi streaming seperti OBS atau Streamlabs. Untuk webcam, mic eksternal, lighting, dan lain sebagainya adalah hal opsional yang juga sangat penting. Jadi gue berasumsi kalian udah punya itu semua, walaupun kalau kalian nggak pakai pun streaming kalian masih bisa berjalan. Tapi akan kurang menarik karena akan kurang interaksinya dengan viewer, terutama kalau kalian nggak pakai mikrofon. Jadi ketiga faktor ini jangan lupa untuk ditambahkan ke dalam streaming atau recording kalian kalau misalnya kalian belum pakai. Nah, kalau toolsnya udah siap, pertama gua akan memasangkan kabel USB-C yang ada di paket penjualan ke port USB-C yang ada di Rexus HD200. Kabel USB-C ini fungsinya untuk menyalakan capture cardnya dan juga untuk menghubungkan capture card ke komputer atau laptop. Kemudian yang kedua, gue akan pasangkan salah satu ujung kabel HDMI ke port HDMI input, bukan output, ke port HDMI input. Lalu gue siapin dulu Apple Lightning to HDMI adapternya, dan untuk ujung yang Lightningnya langsung gue colokin aja ke HP, dan HP yang gue pakai di sini adalah iPhone XR. Lalu ujung kabel HDMI yang udah kita pasang ke port HDMI in tadi, kita pasangin juga ke port HDMI out dari Apple Lightning to HDMI adapter. Nah, sepengalaman gue sih kalau misalnya handphone udah dihubungin ke capture card, biasanya baterainya bakal lebih cepat habis. Jadi karena Apple Lightning to HDMI adapternya juga ada port Lightningnya untuk ngecharge, maka gue pakai juga untuk ngecharge HP-nya. Dan ini yang terakhir opsional, seandainya kalian punya headphone yang punya jack, mikrofon, dan speaker terpisah, kalian bisa langsung pasangkan capture cardnya, tapi kalian nggak bisa ngatur volume dari suara yang dikeluarkan oleh capture cardnya. Jadi kalian harus mengatur volumenya di headphonenya. Nah, kalau misalnya headphonenya nggak punya volumenya, ya kalian nggak bisa ngatur. Jadi saran gue sih, seandainya emang pengen open mic, masukin aja jack mic-nya ke sini, tapi untuk jack speakernya tetap dimasukin ke laptop atau komputer. Kalau udah semua, kita tinggal setting di aplikasi streamingnya aja, dan karena gua adalah OBS user, maka gua akan hubungkan ke OBS Studio. Nah, sekarang kita udah ada di layar OBS. Buat kalian yang belum terlalu ngerti atau sama sekali nggak ngerti tentang OBS ini, kalian bisa cari tutorialnya di channel gua dengan ngebuka playlist yang tulisannya itu tutorial streaming kalau nggak salah. Kalian bisa cek di sana gimana caranya live streaming, gimana caranya setting untuk webcam, cara setting green screen, dan lain sebagainya. Jadi
Di video kali ini gue akan fokus untuk setting video capture device aja, yang kali ini gue akan menggunakan capture card dari Rexus, yaitu Rexus HD 200. Nah, di sini gue udah punya handphone iPhone XR dengan game Bloons TD6 Plus yang akan nantinya gue koneksikan ke OBS. Jadi pertama-tama itu kalian tinggal masuk ke dalam source di bagian bawah ini. Kemudian kalian pilih video capture device. Jadi sama seperti webcam, yang kalian masukin adalah namanya video capture device. Gua akan namain di sini menjadi HD 200. Nah, di sini akan ada keluar properties dari HD 200. Device yang terpilih di sini adalah Sony kamera karena gue pernah install sebuah webcam dari kamera mirrorless Sony, jadi harus diganti dulu. Dan nanti pilihannya akan keluar. Di sini gue ada Sony kamera, game capture HD 60, Elgato, OBS virtual kamera dan lain sebagainya. Dan kalau kalian pakai Rexus HD 200, kalian tinggal pilih HDMI capture. Ini namanya HDMI capture. Nah, di sini akan keluar tulisan no signal karena belum gua pasangin kabel lightning to HDMI adapternya. Untuk itu, langsung aja gua colok kabelnya yang tadi udah gua kasih lihat. Kemudian gue pasang di sini, akan terkoneksi langsung ke dalam OBS ya, seperti yang kalian lihat di layar. Kalau seandainya nge-freeze, misalnya nge-freeze, kalian tinggal cabut terus pasang lagi. Kadang terjadi hal seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada tulisan protected by DHCP, jadi kadang-kadang akan keluar tulisan seperti itu kalau kalian menggunakan iPhone atau misalnya kalian menggunakan PlayStation gitu, akan ada proteksi DHCP. Dan untuk kasus di HD 200, kalian bisa matiin kontrol HDCP-nya dengan memasukkan tusuk gigi atau batang kayu kecil gitu ke dalam jack mikrofon di game capture-nya, di capture card HD 200-nya. Kalian tekan dan tahan tombol semacam tombol reset gitu sekitar 5 detik, maka tulisan untuk protected by DHCP-nya akan menghilang. Khusus HD 200 ya, untuk HD 100 gue nggak tahu karena gue nggak pernah coba. Dan untuk capture card lain mungkin caranya akan berbeda, atau mungkin malah nggak ada proteksi DHCP-nya. Jadi itu semua tergantung. Ini khusus untuk HD 200 aja. Nah, sekarang kalian lihat di layar ini udah ada tulisannya properties for HD 200 dan udah gue pilih tadi HDMI capture. Kalian bisa atur di sini configure video. Nah, sekarang kalian lihat di layar di sini udah ada tulisan properties for HD 200 dengan layar yang udah sesuai dengan output yang dikeluarkan oleh iPhone gua. Kemudian kalian tinggal atur di sini untuk resolusinya bisa di custom dengan resolusi 1920 x 1080. Cuman untuk HD 200 ini nggak ada resolusi yang lebih kecil. Entah kenapa ya. Jadi kalau bisa sih sebenarnya kalau misalnya pengen dikecilin mungkin jadi 720, mestinya ada opsi itu lebih bagus. Tapi ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Untuk outputnya maksimal di 1920 x 1080 atau Full HD. Kalau untuk inputnya memang maksimal di 4K 60p, tapi untuk outputnya di 1080 60p. 60p-nya kita atur di FPS ini menjadi 60 supaya hasilnya lebih smooth, terutama untuk gaming. Kemudian untuk video format kalian pilih aja ini. Untuk color space-nya kalian pilih 709 dengan color range yang full supaya dynamic range-nya lebih kebuka, supaya semua warna dan terang gelapnya lebih keluar. Tapi kalau nggak mau disetting lagi, diganti jadi parsial aja nggak masalah. Udah langsung kontras dengan sendirinya. Jadi itu pilihannya seperti itu. Di sini gue akan coba jadi full aja karena mungkin akan gue tweak nanti ketika udah selesai gue setting. Kemudian untuk yang paling penting di sini, di bagian bawah ini ada audio output mode. Kalian pilih use custom audio device. Kalau misalnya kalian nggak pilih custom audio device, gue nggak pilih ya misalnya, gue okein aja. Maka kalian akan lihat di sini HD 200-nya itu meternya nggak nyala. Yang artinya output audio dari handphone kalian nggak bakal masuk ke streaming atau recording. Jadi supaya suaranya keluar ke dalam streaming atau recording, kalian harus pilih custom audio device. Kalian pilih di sini, kalian contreng aja, kemudian pilih audio device-nya adalah mikrofon capture audio, jangan pilih yang lain.
mikrofon capture audio. Maka seperti yang kalian lihat di layar, meternya udah nyala, ini hijau-hijaunya udah jalan, artinya suaranya udah keluar ke streaming. Kemudian gimana caranya supaya kalian bisa dengar suara in-game-nya? Karena di sini gue pakai iPhone XR yang udah nggak punya jack 3,5 lagi, otomatis gue nggak bisa dengerin suaranya kan. Pilihannya itu ada dua. Yang pertama, kalian bisa dengerin langsung menggunakan headset terpisah ke capture cardnya, ke HD 200-nya seperti yang udah gue liatin di awal. Tapi minusnya kalian nggak bisa setting volumenya. Jadi untuk opsi keduanya, kalian bisa pilih di sini. Kalian pilih setting, kemudian advanced audio properties, dan kalian bisa rubah di audio monitoringnya menjadi monitor and output. Ya artinya yang tadinya cuma ngeluarin output untuk streamingnya atau recordingnya aja, sekarang kalian juga bisa monitoring, bisa ngedengerin secara langsung, real life. Kalau kalian pilih oke, kalian close, maka seperti yang kalian lihat di sini, desktop audionya udah ada meternya. Ya artinya kalau kalian pakai speaker atau kalian pakai headset, kalian bisa dengerin suaranya menggunakan speaker atau headset tersebut. Dan volumenya bisa diatur lewat sini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa langsung mendengarkan output dari game yang kalian mainkan dengan menggunakan speaker atau headset yang kalian pakai. Jadi itu penting, monitor and outputnya dinyalain. Tapi kalau misalnya kalian pakai speaker atau headsetnya langsung ke HDMI capture, ya jangan dinyalain. Jadi monitor off ya, pilihannya dibalikin ke monitor off. Kalau udah, kalian udah bisa langsung streaming atau recording dengan setup seperti ini. Tinggal kalian misalnya menambahkan webcam atau nambahin overlay yang lain, link-link donasi dan lain sebagainya, chat dan lain sebagainya. Tapi nggak akan gue bahas di sini. Jadi kalian sebenarnya udah langsung bisa streaming menggunakan handphone atau tablet yang dikoneksikan dengan sebuah capture card yaitu HD 200. Nah, untuk settingannya sendiri sebenarnya kalian bisa nambahin filter sama seperti webcam. Kalian bisa pilih filter di sini dan kalian bisa tambahin efek. Dan biasanya yang gue pakai itu cuma dua, yaitu pertama sharpen. Biasanya gue tajemin lagi, mungkin sekitar 0,02 atau 0,03 udah cukup untuk mempertajam hasilnya aja. Kemudian gue suka nambahin juga di sini adalah color correction. Kalau misalnya gue mau misalnya nambahin kontras atau mau ngerubah gamanya atau gue nambahin saturation, jadi bisa gue setting di sini dengan nambahin sebuah filter. Jadi kalian opsional aja. Kalau misalnya nggak mau nambahin color correction, ya kalian bisa tadi balik ke HD 200-nya. Di properties, kalian bisa ganti aja color range-nya jadi parsial. Ini udah otomatis ke kompres dengan sendirinya gitu. Jadi kalian bisa explore di sana. Nah kalau udah, untuk tampilannya sendiri, seperti yang tadi kalian udah ketahui, resolusinya adalah 1920 x 1080 atau 16:9. Dan kebanyakan handphone zaman sekarang itu udah nggak pakai resolusi seperti itu. 16:9 itu nggak dipakai. Jadi rata-rata mungkin hasil yang akan dikeluarkan adalah lebih gepeng seperti ini. Apalagi kalau misalnya kalian pakai iPad, mungkin hasilnya agak lebih tebel gitu. Jadi ini harus diatur supaya nggak ada black box seperti yang kalian lihat di bagian atas, bawah, kiri, kanan ini ada black box. Kalian bisa hapus aja kalau misalnya kalian mau dengan cara tahan tombol Alt, tapi pastiin dulu di bagian bawah ini gemboknya nggak tergembok, karena kalau udah digembok nggak bisa diapa-apain lagi. Kalian buka dulu gemboknya, kemudian tahan tombol Alt dan kalian geser nih kotak merah ini supaya dia nge-crop black box-nya. Ini nggak kelihatan udah ke crop karena memang dasaran belakangnya itu memang hitam. Tapi kalau misalnya kalian pakai background atau pakai overlay, nanti bakal kelihatan bahwa black box-nya udah hilang. Kalau udah, kalian tinggal klik kanan, kemudian kalian pilih transform dan fit to screen untuk menyesuaikan lebarnya dia sampai ke ujung dari resolusi 1920-nya. Kemudian kalau misalnya kalian pengen nambahin webcam di bagian bawah misalnya, kalian tinggal geser aja ini ke atas, tarik ke atas. Kemudian kalian tinggal tambahin webcam di bagian bawah atau banner, sponsorship, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian pengen balikin lagi ke posisi semula atau settingannya salah, kalian tinggal klik kanan, pilih transform, kemudian reset transform, maka akan balik ke posisi semula tanpa adanya cropping.
Kemudian ada cara yang kedua itu nggak menggunakan crop, jadi kalian tinggal gedein atau ngecilin aja. Caranya adalah kalian tinggal besarin aja tanpa tombol Alt, seperti ini. Maka hasilnya juga sama-sama stretching. Cuman kalau misalnya bagian kanan dan kirinya udah ditarik seperti ini, tapi kalian tetap pengen pakai background, yang bagian atasnya bakalan tetap ada black box, jadi tetap harus digeser juga. Jadi sebenarnya untuk transforming ini opsinya macam-macam, kalian bisa pilih aja yang sesuai seperti apa. Kalau gue sendiri, gue lebih suka nge-transform, gue riset dulu, gue lebih suka nge-crop supaya ngepas sama resolusi dari HP yang gue pakai. Seperti ini. Kemudian gue besarin sendiri dengan fit to screen atau gue besarin dengan ngegeser tanpa menggunakan Alt. Jadi seperti ini. Gue lebih suka yang ini. Jadi ini semua tergantung kalian suka yang mana. Untuk fine adjustment kalian bisa pakai arrow kiri atau kanan, atas bawah untuk fine adjustment supaya ngepas gitu di layar. Jadi nggak ada yang strip-strip hitam di bagian-bagian ujungnya seperti itu. Jadi kalian bisa setting seperti ini. Nah ini kasus untuk yang horizontal. Jadi untuk game yang horizontal. Gimana kalau misalnya game vertikal? Contohnya di sini gue akan coba dengan menggunakan game Clash Royale. Nah, ketika gue pakai game yang vertikal, maka hasilnya akan tercrop karena memang tadi udah gue crop duluan seperti ini. Kalau gue balikin lagi ke standar, maka gue akan pilih transform dan pilih reset transform dan akan menjadi posisi standarnya yaitu vertikal tanpa di crop kiri dan kanan. Tapi seperti yang kalian lihat, bagian kiri dan kanannya ini ada black box yang sangat besar ya. Otomatis kalian harus geser lagi, crop lagi untuk menyesuaikan dengan gamenya. Untuk game vertikal seperti ini, misalnya kayak gini Clash Royale, untuk tampilan kalian bisa otak-atik lebih banyak overlaynya. Misalnya kalian bisa geser ke sebelah kiri seperti ini. Kemudian kalian tambahin webcam di sini atau kalian tambahin chat di bagian sini. Kemudian ada banner dan sponsorship di bagian bawah. Jadi lebih banyak variasinya dibandingin horizontal gitu. Tapi kalau misalnya kalian mungkin main gamenya itu nggak selalu vertikal, bisa hari ini kalian streaming atau record horizontal, bisa besoknya kalian record atau streaming yang vertikal, akan jadi ribet karena harus nyeting berkali-kali, ngerubah croppingnya dari horizontal ke vertikal dan sebaliknya. Kalian bisa tambahin aja scene-nya, jadi kalian nggak kerja 2 kali gitu. Misal di sini gua reset dulu. Untuk yang ini gua jadiin scene yang vertikal. Oke. Bagian atasnya gue geser, bagian bawahnya juga gue geser. Misalnya seperti ini, dan ini udah fix misalnya. Ini gue rubah scene-nya namanya jadi vertikal. Oke. Kemudian gue tinggal duplicate dia. Gue klik duplicate, kemudian gue tulis horizontal. Maka semua source-nya dan settingannya sama aja. Kemudian gue rubah untuk transformasinya. Transformnya gue reset. Dan akan gue sesuaikan dengan game yang horizontal. Nah sekarang udah di game horizontal, gue setting ulang lagi. Gue crop ulang di sini. Kemudian gue perbesar. Maka setiap kali gue membuka game yang horizontal, gue tinggal buka scene, terus gue pilih yang horizontal. Terus kalau misalnya gue pengen main game yang vertikal, gue tinggal klik yang vertikal, maka transformasinya langsung balik ke yang vertikal. Jadi nggak bakalan repot untuk ngerubah setiap kali mau ganti game, kalian ngerubah scene-nya gitu. Jadi udah ke save, tinggal gonta-ganti di scene aja. Gue balikin dulu ke horizontal. Jadi seperti itu, gampang banget. Kalau kalian punya capture card, kalian tinggal koneksiin aja. Dan ini sekaligus menjawab banyak banget pertanyaan di konten tutorial, basic tutorial streaming OBS gue. Katanya kenapa bang gue main gamenya nggak masuk. Ya mungkin karena kalian main game di handphone tanpa menggunakan sebuah capture card. Jadi ini jawabannya. Kalian butuh sebuah capture card untuk memasukkan output video dari handphone kalian. Nah berhubungan dengan capture cardnya sendiri, sebenarnya capture card itu nggak cuma bisa dikoneksiin ke handphone atau tablet.
tapi variasinya jauh lebih banyak. Misalnya kalian pengen koneksiin PS4, PS5, Xbox, Nintendo DS, dan lain sebagainya ke komputer untuk streaming atau recording, bisa juga dengan menggunakan capture card. Atau misalnya kalian pengen streaming dengan menggunakan 2 PC. Contohnya satu PC untuk gaming dan satu PC-nya untuk streaming. Maka untuk mengkoneksikan PC gaming ke PC streaming kalian butuh sebuah capture card. Kemudian misalnya kalian punya sebuah kamera mirrorless dan punya output HDMI dan pengen kalian jadiin sebagai webcam di OBS atau di Zoom, kalian butuh juga yang namanya capture card. Jadi capture card itu adalah sebuah device untuk memasukkan output video dari device lain. Ya, jadi penjelasan singkatnya, kalau misalnya kalian punya sebuah alat yang menghasilkan output video, contoh kamera, contoh HP, contoh komputer dan lain sebagainya, dan punya output HDMI, kabelnya HDMI, kalian bisa pasangin ke capture card dan itu jadi input untuk komputer lainnya. Jadi simpelnya seperti, jadi apapun, GoPro ke, kamera ke, komputer ke, alat game ke, proyektor ke, pokoknya apapun yang ada output videonya bisa kalian jadiin input untuk sebuah capture card. Jadi itu aja sih untuk tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat dan ngejawab kebutuhan kalian yang pengen melakukan live streaming, terutama live streaming untuk game, baik menggunakan smartphone, Android atau iOS maupun tablet. So, thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.